أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Pada sidang jamaah salat Jumat Masjid Darut Tauhid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Sahih Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya
ada Umar, ada Utsman, Ali, bahkan ada Abu Bakar dan lainnya. Rasulullah menyampaikan yang pertama, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang hari ini puasa? Akhirnya sahabat ada yang menjawab, yaitu Abu Bakar, saya ya Rasul. Terusan yang kedua Rasulullah menyampaikan, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang sudah menjenguk saudaranya yang sedang sakit? Lalu sahabat ada yang menjawab, yaitu Abu Bakar lagi, saya ya Rasul. Lalu yang ketiga Rasulullah menyampaikan, siapa yang sudah mengantar jenazah ke alam kubur atau ke kuburan? Sahabat lalu menjawab, yaitu Abu Bakar, saya ya Rasul. Lalu yang keempat Rasulullah menyampaikan, siapa yang hari ini sudah bersedekah mengasih makan kepada saudaranya? Lalu Abu Bakar menjawab lagi, saya ya Rasul. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ma ijtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Kata Rasul, siapa yang melakukan 4 amalan ini dalam satu hari, maka dia akan masuk syurga. Hadis riwayat Muslim. Jadi sungguh mulia sahabat Abu Bakar, dia masuk surga karena amalannya, dan dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan masuk surga karena melakukan amalan 4 ini. Nah, kita yang sebagai umat Rasul juga bisa meraih amalan itu sehingga kita dimasukkan ke surga. Yang pertama, kita udah pasti sebagai umat Muslim setahun sekali kita bulan suci Ramadan kita berpuasa. Udah gitu kita melakukan sunnah maupun di Senin maupun di Kamisnya, apalagi di Daudnya maupun di Aimul Bidnya. Karena apa? Balasan orang yang puasa sunnah, maka dia akan mendapatkan surga Ar-Rayyan. Terusan yang kedua, begitu mulianya sampai Rasul menandakan kepada sahabatnya, siapa yang hari ini sudah menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Karena apa? Barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, Allah menyuruh malaikatnya 7.000 malaikat bahkan disuruh bersolawat dan mendoakan kepada orang yang sedang menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Bila mana orang itu menjenguk saudaranya pada sore hari, maka 70.000 malaikat bersolawat dan mendoakan dari sore hingga pagi. Bila mana sahabat saudara itu menjenguk saudaranya sedang sakit di waktu pagi, malaikat 70.000 akan bersolawat dan mendoakan dari pagi hingga malam. Saking pentingnya Rasulullah menanyakan siapa yang hari ini sudah menjenguk saudara yang sakit. Karena di hadis qudsi Allah menyampaikan, wahai anak cucu Adam, jenguklah aku, kata Allah. Diulangi lagi, wahai anak cucu Adam, jenguklah aku. Sampai 3 kali, wahai anak cucu Adam, jenguklah aku. Lalu anak cucu Adam menjawab, wahai Allah, Kau kan Allah Rabbul Alamin. Kau kan Maha Pencipta seluruh alam ini. Tidak mungkin engkau sakit. Lalu Allah menjawab, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya aku ada pada seseorang yang sedang sakit. Bila engkau menjenguk saudaramu yang sedang sakit, maka aku ada pada dirinya. Masya Allah, luar biasa. Yang ketiga, Rasulullah menanyakan kepada saudara sahabat-sahabatnya, siapa yang hari ini sudah mengantar saudara yang meninggal ke alam kubur atau mengantarnya ke kuburan? Abu Bakar menjawab, kenapa saking pentingnya? Karena apa? Kata Rasul, siapa yang mengantarkan jenazah hingga ke liang kuburnya, dikubur lalu selesai. Kata Rasul, dia akan mendapatkan satu pahala yang sebesar Jabal Uhud atau 1 kirot. 1 kirot itu sama dengan sebesar gunung Uhud.
Hadis yang lain menyampaikan, bila mana orang yang sedang meninggal, lalu sahabatnya, saudaranya bertakziah, dia menyolatin, lalu dia mengantar ke kuburannya, dikubur, lalu selesai, dia pulang, dia mendapatkan 2 qirot, yaitu pahala sebesar 2 gunung Uhud. Saking pentingnya Rasulullah menyampaikan kepada saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya. Lalu yang keempat, yang terakhir, siapa yang hari ini sudah sedekah ngasih makan kepada saudaranya? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasul. Saking mulianya amalan sedekah mengasih makan ketika Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam membangun tempat ibadah yaitu Ka'bah, sehingga Nabi Ibrahim dan Ismail beribadah, salat, sujud di setiap sudutnya Ka'bah itu. Lalu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, ya Allah, terimalah amalanku dan bangunan ini tempat ibadahku untukmu. Lalu Allah memberikan penyampaian kepada malaikat Jibril, sampaikan wahai malaikat Jibril kepada Ibrahim. Apa wahai Allah? Sampaikan, 1 suap yang dimakan, yang dikasih oleh Nabi Ibrahim lebih utama, lebih mulia, lebih besar daripada membuat atau membuat tempat ibadah yaitu Ka'bah, dan itu dibuat sholat 100 kali setiap sudutnya. Luar biasa, sungguh luar biasa ketika kita mengasih makan kepada saudara-saudara kita, 1 suapnya lebih baik, lebih besar pahalanya daripada orang yang membuat tempat ibadah. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, nanti di padang mahsyar dalam keadaan lapar, nanti di padang mahsyar dalam keadaan haus, dan nanti di padang mahsyar dalam keadaan tidak memakai pakaian. Dan nanti di padang mahsyar tidak dalam keadaan senang, yaitu dalam keadaan sedih. Tapi bagi hamba Allah yang di dunia, dia ngasih makan kepada saudaranya, nanti di padang mahsyar dalam keadaan kenyang. Dan hambanya Allah ketika di dunia ngasih sedekah minum, nanti di padang mahsyar dia dalam keadaan tidak haus. Dan hambanya Allah ketika di dunia memberikan baju kepada saudaranya, dia dalam keadaan memakai baju. Dan hambanya Allah di dunia ketika membahagiakan karyawannya, istrinya, anaknya, orang tuanya, bahkan saudara-saudaranya, maka di padang mahsyar dia dalam keadaan bahagia. Masya Allah. Pada kesempatan hari Jumat ini, mari kita belajar mengamalkan apa yang ditanyakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, saum sunnah, apalagi wajib. Yang kemarin bulan puasa ada liburnya atau ada bolongnya, mari kita tambal dan diqodho. Yang belum sunnah, mari kita belajar sunnah Senin, Kemis atau Ayyamul Bid, bahkan saum Daud. Yang kedua, kita punya saudara yang sedang sakit, jenguk, tengokin. Ditengokin karena pahalanya besar. Jangan sampai Allah menanyakan kepada kita, kenapa enggak jenguk saya? Yang ketiga, ketika ada tetangga, saudara, karyawan, anak buahnya maupun atasannya, bahkan saudara yang jauh ketika meninggal, kita takziahi, kita antarkan, kita sholatkan, antarkan kepada tempat istirahat yang terakhirnya. Yang terakhir, kita mari bersedekah. Bila mampu sedekah 1 orang 1 kali makan, enggak apa-apa, bismillah. Apalagi 40 orang, 60 orang, bahkan lebih, itu sangat lebih baik. Bila mampu sedekah dengan uang, dengan makanan, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan waktu pun sedekah dengan waktu. Mudah-mudahan kita tergolong bisa melakukan amalan yang 4 ini yang dijanjikan Rasul akan masuk surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala aidan inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبدائنا والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Terima kasih kepada sahabat yang telah menyaksikan kajian ini. Semoga kita dapat terus bersama-sama mengejar ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk subscribe channel Masjid Darut Tauhid Jakarta.